Tiba-tiba Prabowo berhenti dan bilang, itu Ade Armando ya? Dia menunjuk ke saya kan. Terus semua orang PSI, mampus lu dek. Ada Grace Natali, tepuk tangan. Ada Raja Juli Antoni, tepuk tangan kan. Tiba-tiba dia berhenti. Karena dia baca di kertas kan. Ada yang kurang nih. Ada yang kurang. Ada yang kurang ditulis. Dan PSI juga membawa Ade Armando. Bayangin loh. Tiba-tiba ajudannya Pak Prabowo bilang, Pak Ade dipanggil oleh Bapak. Oh Bapak siapa sih? Bilang, Pak Prabowo. Halo kawan muda, jumpa lagi kita di Ngobsdul. Tamu kita kali ini seorang akademisi, penggiat sosial media, dan paling terakhir kita boleh sebut sekarang seorang politisi. Karena beliau masuk ke salah satu partai baru-baru ini. Ya, dia adalah Bang Ade Armando. Apa kabar Bang? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok nggak disebut nama partainya? PSI. Sorry. Ternyata kita boleh aja langsung nyebut di sini sekarang. Boleh. Nah, di Ngobsdul kali ini kita sebenarnya mau ngebahas ya pandangan-pandangan Bang Ade. Ya. Tentang dinamika perpolitikan belakangan ini, sekarang ini. Karena memang kayak seru ya. Seru banget. Makin lama makin seru. Terus ada juga pemikiran bagaimana kita berpolitik semua orang harus happy. Kita berpolitik dengan gembira, kira-kira kayak gitu ya. Itu buat saya juga lain nih. Enak nih kayak begini. Ini mungkin kawan-kawan muda bisa kita simak nih apa yang ada dalam pemikiran Bang Ade Armando, ya. Bang Ade, ini kalau kita lihat latar belakang perubahan sikap Bang Ade terhadap mungkin melihat Prabowo Subianto sekarang ini bagaimana Bang, kira-kira Bang? Melihat Prabowo Subianto sekarang. Itu maksudnya melihat elektabilitasnya? Nggak sekedar elektabilitas dong, tapi mungkin dari gayanya, dari gesturnya, atau Pak Prabowo kan selalu bilang kita berpolitik nggak usah lah terlalu ngomong gini, kita happy aja gitu. Semua orang harus gembira, semua orang harus menang, kira-kira. Ya, ini sebuah perkembangan yang menurut saya patut disyukuri ya, apa yang Anda katakan tadi. Kita sebetulnya punya sebuah cara pandang yang negatif mengenai politik. Terutama terkait dengan konflik yang disebut polarisasi, konflik horizontal, gitu. Itu kan terjadinya sebetulnya praktis baru sejak tahun 2014 barangkali ya. Terus diikuti dengan Pilgub Jakarta 2017 dan kemudian 2019. Itu ya buat misalnya para penonton yang masih berusia muda yang tidak pernah mengalami barangkali pemilu di saat itu, Gen Z itu perlu sadar bahwa ketika itu betul-betul pertarungan pemilihan presiden terutama itu terjadi atau gubernur terjadi dengan cara yang sangat memprihatinkan kan. Dan di generasi milenial mungkin udah ada sedikit trauma atau betul. Sehingga itu yang barangkali menyebabkan orang akhirnya merasa bahwa politik ini adalah sesuatu yang sebaiknya dihindari aja lah. Jauh-jauhin aja. Ngapain lah kita berpolitik kalau ujung-ujungnya ya Anda ingat barangkali di masa itu sampai keluarga aja bisa terpecah ya. Keluar WhatsApp grup sesama alumni sebuah sekolah gitu ya. Akhirnya pecah cuman gara-gara ribut kan. Benar. Dan itu bukan persoalan cara pandang mengenai misalnya ideologi atau perspektif masing-masing capres. Bukan itu yang jadi isu kan, ya. Misalnya apakah calon presiden satu lebih percaya pada pasar bebas, presiden yang satu lebih pada pasar yang dikendalikan oleh negara, misalnya gitu kan. Itu sebetulnya biasa tuh terjadi ya. Kalau cuman itu kan biasa-biasa aja, ya. Anda pro pada pajak rendah atau pajak tinggi misalnya kan, kalau di Amerika misalnya gitu ya. Di Amerika ya. Nah, kalau yang 2014 sampai 2019 terjadi kan, persoalan lebih serius karena menyangkut misalnya agama, ada ras ya, kemudian ada hoax, ada serangan satu kepada kandidat yang lain, bukan hanya kandidatnya, kubunya pun terutama yang paling parah tuh kubunya pun bertarung dengan cara-cara yang kotor tadi, black campaign gitu ya, hoax dan seterusnya.
ini yang memberi reputasi buruk terhadap politik ya. Nah sekarang kita selalu mengatakan bahwa gimana caranya ya agar ini tidak terjadi lagi ya. Nah sekarang ternyata salah satu faktor yang menurut saya penting ya, yang menyebabkan pertarungan politik di masa ini tidak sebrutal seperti di masa lalu, itu adalah 2019 gitu ya. Ya, dan 2017 di Jakarta. 17 Jakarta. Ya, saya bukannya sedang berusaha membesar-besarkan nama seseorang, tapi menurut saya sumbang kontribusi dari kubu Prabowo itu sangat besar. Ya. Karena kalau kita ingat pada 2014 dan 19 itu seringkali yang dianggap sebagai pusat penyebaran kebencian dan seterusnya adalah kubu-kubu yang mendukung Prabowo. Dan Prabowo di masa itu terkenal sebagai orang yang memang keras gitu ya, dia menggebrak-gebrak podium gitu ya. Dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyerang pihak lain ya. Belum lagi kubunya, belum tentu itu adalah tim resminya, cuman para pendukung Prabowo-nya menggunakan segala macam cara lah ketika itu. Segala macam cara ya. Segala macam cara tuh artinya. Juga kubu lain juga berstrategi seperti itu, seakan-akan dari itu juga bisa juga. Ya. Tapi suasana pada saat itu udah segitunya. Nah, saya mau bilang karena saya ketika itu adalah pendukung Jokowi. Apakah pendukung Jokowi nggak main kotor? Ya barangkali benar Anda bilang. Ada sih yang melakukannya. Cuman ketika itu saya misalnya termasuk orang yang di tim Jokowi selalu mengatakan janganlah gunakan cara-cara sekotor itu ya, yang hoax lah atau mengait-ngaitkan kehidupan pribadi orang gitu ya, atau agama orang dan seterusnya. Nah sehingga ketika itu gambaran yang ada di kepala orang memang serangan-serangan kampanye hitam ini lebih datang dari kubunya Prabowo. Ya. Dan Prabowo sendiri kemudian ketika itu memang punya image yang relatif kasar itu, keras. Keras mungkin lebih tepat ya. Nah, dan mungkin orang-orang di sekitarnya dia punya juru bicara yang juga reputasinya buruk ketika itu. Keras atau juga tapi memang lebih dari keras yang harus saya akui karena saya ketika itu berhadapan juga dengan orang-orang itu langsung kan, dan mereka tuh bisa sangat brutal gitu, kasar ya. Nah, belakangan 2023, 2022 ini berubah sama sekali. Ini berubah sama sekali. Kita tiba-tiba melihat sebuah gambaran yang berbeda, yang melekat pada kubunya Prabowo dan pada Prabowo-nya sendiri. Ya, kita tidak, yang paling gampang, kita tidak lagi melihat ada kampanye SARA dilakukan oleh kubu pendukung Prabowo. Saya ingatkan 2014-2019 ketika itu memang salah satu yang orang ketahui, ya kita tahulah ada kelompok-kelompok konservatif agama yang ketika itu menggunakan simbol-simbol agama, politik identitas, dan mereka berada di kubu Prabowo kan. Sekarang itu tidak terlihat, ya, itu tidak terlihat. Dan terasa banget tuh perubahannya ya. Terasa banget perubahannya. Gitu hilang. Ini kenapa saya berani mengatakan begini? Karena saya adalah orang yang konsisten memperjuangkan pluralisme, konsisten melawan intoleransi, konsisten melawan politik identitas. Ini nggak ada. Sama sekali nggak terlihat jejaknya sekarang di kubu Prabowo. Kemudian orang-orang juru bicara saya nggak usah sebut namanya ya, jubir-jubirnya kubu Prabowo yang waktu itu terkenal sebagai hardliners berada di front terdepan dan serangannya terhadap kelompok-kelompok lawannya itu dilakukan dengan cara yang tadi saya katakan brutal, menggunakan sadis, menggunakan kampanye hitam dan seterusnya. Itu juga tidak terlihat. Ya. Saya tahu orang-orang itu tetap berada di dalam kubu Prabowo, tapi mungkin dikatakan kali ini kalian tone down atau sama sekali nggak muncul ya. Jadi pernyataan bahwa kubu Prabowo itu ingin menggunakan politik yang riang gembira seperti yang kita beberapa kali dengar, itu bukan sekedar kata-kata. Itu terlihat, memang terbukti bahwa mereka itu, saya pernah hadir soalnya dalam sebuah acara relawan Prabowo
Dan saya yakin orang itu ngomong begitu bukan karena wah ada Armando nih, kita ngomongnya begini aja demi image. Enggak. Melihat langsung. Saya melihat langsung mereka mengatakan kepada para relawan yang hadir, ingat ya kalau ada yang menyerang kita jangan diserang balik. Kita gunakan kata-kata yang sopan, kita gunakan kata-kata yang baik. Itu ada. Apalagi nyerang. Nyerang, nggak ada serang. Nggak ada. Jadi kalau orang serang kita, kita tidak menyerang balik. Kita tidak menyerang, kita tidak menggunakan penyebutan-penyebutan yang tidak manusia, yang apa, yang bisa diterima oleh kesopanan kita lah, kira-kira gitulah. Kalimat santun lah, kira-kira gitu. Okay. Ya, itu ada, ya, itu jelas dikatakan. Dan kemudian saya melihat bagaimana. Nah, ini yang terpenting barangkali dari penjelasan saya kali ini. Pak Prabowo-nya sendiri nampak berubah. Mungkin orang akan mengatakan enggak 180 derajat lah. Tapi berubah hampir total. Image dia di 2014, 2019 itu berubah pada 2024. Ya, yang kasarnya nggak lagi muncul, kerasnya itu nggak kelihatan lagi, ya. Dan ketika diserang dia tidak nampak. Ya, saya tahu misalnya ketika dia munculin Najwa berusaha tuh membangkitkan kemarahan dia, memancing. Dan ketika itu kerja keras loh, menurut saya. Saya baru mau nanya itu effortnya seperti apa kira-kira menurut Bang Ade? Persis. Karena kan gini, orang bilang, oh seseorang kalau emang udah punya karakter semacam itu nggak mungkin diubah. Apalagi umur segitu. Apalagi umurnya udah lanjut kan, 70-an something kan? Iya, mau 72. 72 ya. Tapi kok itu nggak terlihat ya? Kok nggak berhasil tuh? Memang ada tuh ketika dia bilang, saya nggak mau di depan cermin gitu kan. Iya, dengan keras gitu, kan. Tapi ya that's it. Dan kalau dalam pandangan saya ya hak dia dong. Saya diundang kayak sekarang, Anda ngundang saya nih, terus Anda bilang, ya Bang Ade sekarang coba pegang cermin gitu kan. Bang Ade nggak mau ya. Kalau saya bilang, ngapain gitu ya. Anda kan ngundang saya untuk ngobrol nih, untuk bicara tentang gagasan-gagasan saya. Saya nggak mau diperlakukan seperti itu. Boleh dong. Bisa dong. Sah banget lah. Sah banget. Jadi ketika itu, saya sih kalau sampai ada salah seorang capres. Nah, seperti itu ya. Nah, sorry. Jadi saya jadi penasaran, ini pencitraan apa enggak sih? Kalau menurut Bang Ade dari seorang saya orang komunikasi. Orang komunikasi. Makanya saya tanya itu ke Bang Ade. Saya akan bilang begini. Sangat mungkin ini pencitraan. Oke. Sebagai orang komunikasi, sekarang saya balik. Yang salah dengan pencitraan apa? Kan pencitraan itu membangun image. Saya tahu nih, ya. Saya tahu bahwa atau tim saya bilang Pak Prabowo tuh dulu kalah antara lain karena Bapak itu pemarah. Ya. Sekarang kalau Bapak mau menang, Bapak harus hilangkan kemarahan Bapak. Ya. Dan Pak Prabowo-nya ikut tuh, Prabowo-nya setuju. Oke, saya berubah ya. Itu kan bagus. Jadi konotasi negatif pencitraan itu kan nggak perlu ada. Ini kita kepalang sudah begitu lama menganggap bahwa kalau pencitraan itu artinya adalah sesuatu yang nggak real, which is true, ya. Tapi apakah itu berarti orang itu tidak menjadi orang itu sendiri, sekedar berpura-pura, ya? Atau memang berubah? Atau dia sebetulnya memang berubah secara perlahan-lahan. Kan saya setuju bahwa tidak mudah mengubah karakter orang. Tidak mudah. Mungkin tidak. Mungkin. Ini ngerti nggak? Ini jawaban saya. Orang bisa saja berubah karena melihat bahwa ya entah karena justru dia semakin tua dia menjadi semakin wise, atau barangkali sekedar karena saya merasa bahwa iya benar nih orang-orang bilang nih, I have to stop. Ya. Atau barangkali timnya berubah. Justru tim yang dulu yang bilang, Pak harus muncul dengan gaya yang seorang jenderal yang memerintahkan pasukannya untuk melawan musuh. Sekarang berubah timnya. Misalnya, ya ada tim yang bilang, enggak Pak, Bapak nggak perlu kelihatan sebagai seorang jenderal, Bapak kelihatan sebagai seorang yang wise. Dan salah satu ciri-ciri orang yang wise itu adalah dengan tidak lagi bersikap kasar terhadap siapapun. Misalnya. Sehingga menurut saya, walaupun pernyataan
pernyataan tadi, hipotesis bahwa kemungkinan itu itu mungkin saja terjadi. Tapi kan kita memang harus menilai dari apa yang terlihat. Kita nggak bisa dong. Ada orang sekarang dia menjadi dermawan nih, tiba-tiba Anda menjadi orang baik. Selama ini Anda nggak pernah nih bantu orang di sekitar Anda, terus Anda melakukannya. Terus saya langsung bilang, dia sih cuma ada maunya. Mungkin ada maunya, mungkin juga karena Anda berubah, karena something. Nah terus kemudian beberapa kali kesempatan Bang Ade ketemu langsung nih dengan Pak Prabowo. Ada tambahan lagi nggak analisa nih ngeliat ketemu langsung ya? Jadi tadi saya cerita nih, secara keseluruhan tim kampanyenya Prabowo berhasil menurut saya, ya mengubah dia, menampilkan sosok dia yang berbeda dari di masa lalu, ya. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan Anda, saya juga menduga ini ada kaitannya dengan pengalaman dia 4 tahun bersama Pak Jokowi. Ketika masuk dalam kabinet. Biar gimana pun menurut saya ya, dia belajarlah dari Pak Jokowi, ya. Anda berada di dekat orang nomor 1 di Indonesia yang sedemikian humble. Ya, sedemikian humble ya, itu presiden yang paling humble gitu ya. Paling humble lah, Jokowi jelas lah. Ya. Apakah Jokowi juga bilang ke Prabowo, nih belajar dari saya lah gayanya, bisa juga kan? Tapi poin saya adalah mungkin ada faktor-faktor itu yang menyebabkan dia tampil dengan cara yang berbeda. Tapi dari luar kan saya melihatnya kan dari jauh. Nah, pas ketemu. Ketika itu saya udah bilang, ini nih emang bangsat nih grupnya nih. Tim bangsat tuh bahasa anak sekarang tuh tidak berarti negatif ya. Oke aja itu. Oke aja. Keren lah ini. Si tim komunikasi ini keren, dia bisa mengubah Pak Prabowo. Sampai kemudian terjadilah kejadian pertama saya bertemu langsung dengan Pak Prabowo itu adalah pada saat Prabowo datang ke PSI. Nah itu gimana? Ini ceritanya sebenarnya. Saya emang ngeliat kita di sini ngeliatin deh Bang Ade mana deh ya gitu. Nah, dari rekaman ya. Iya. Jadi sebetulnya waktu itu event PSI pun DPP itu agak khawatir sama saya karena saya terkenal orang yang nyerang berseberangan dan saya nggak pernah punya masalah untuk mengatakan kita nggak bisa nih dukung Prabowo kalau Prabowo kayak begini. Ya. Jadi ketika tiba-tiba dia datang, ya praktis bisa disebut tiba-tiba karena nggak dari minggu sebelumnya udah disebut akan datang nih Pak Prabowo, nggak ada kepastian. Nggak ada kepastian itu, bahkan nggak ada mungkin di elit partai ya, tapi kan saya tuh anggota aja kan. Cuman barangkali dianggap saya itu penting untuk hadir. Jadi saya ditelepon oleh Grace Natali. Kata Grace, Bang Ade besok Prabowo akan datang. Bang Ade bisa datang nggak? Kalau nggak juga nggak apa-apa. Jadi kalimat dia tuh. Jadi Grace masih menimbang-nimbang perasaan Bang Ade lah kira-kira. Menimbang-nimbang perasaan saya. Jadi kalau Bang Ade merasa tidak nyaman nggak usah. Kalau saya bilang ada orang mau datang kan. Dan bayangin dia itu orang dengan tingkat elektabilitas tertinggi kan. Ya. Dia bersedia datang ke PSI yang partai kecil. Gerindra itu partai terbesar nomor 2 di Indonesia. Namu gitu ya. Namunya ke partai kecil. Konteks lebih jauhnya adalah sebelumnya PSI itu seperti istilah saya dilepeh oleh PDIP, dicuekin oleh PDIP. Ketika PSI mendukung Ganjar kan. Nah sekarang tiba-tiba lawannya Ganjar itu Prabowo bilang saya mau datang. Prabowo himself yang mau datang bersama jajaran Gerindra. Ketika itulah saya bilang, ya oke lah saya akan datang. Kalau emang PSI minta saya datang. Jadilah saya datang tuh kan. Ya. Saya ditaruhnya di baris kedua nih. Jadi ya, itu ruang kecil bukan ruang besar ya. Jadi di antara DPP saya di belakang. Prabowo masuk, duduk di depan bersama Tony, Raja Juli Antoni, ada Grace Natali di depan. Mulailah saling memperkenalkan diri kan. Prabowo memperkenalkan kami datang dari tim kami nih ya. Ada siapa. Cukup lengkap lah itu. Cukup lengkap dan itu saya sendiri amazed ya. Gila nih yang datang tuh ada sekjennya, ada jagoan-jagoannya datang lah ya. Kemudian giliran PSI kan. Terus diperkenalkan oleh Bang Ade di lapis kedua. Lapis kedua ketutup tuh sebetulnya ya. Saya rasa sengaja itu ditaruh di lapis kedua supaya nggak terlalu masih nimbang-nimbang perasaan.
dan menimbang-nimbang perasaan Gerindra juga. Oh iya benar juga, oke. Ya, Bisa. karena kan saya adalah orang yang mengecam Prabowo buat saya kan secara terbuka. Terus ketika mulai diperkenalkan oleh kalau nggak salah yang perkenalkan tuh Bro Tony, Raja Juli Antoni kan, ya kami di sini ada gitu ya. Baru sampai ke ada Isyana adalah sekjen waktu itu. Tiba-tiba Prabowo berhenti dan bilang, itu Ade Armando ya? Dia menunjuk ke saya kan. Terus semua orang PSI, mampus lu Dek. Terus kata, oh iya saya suka nonton tuh video Anda tuh, kata dia. Oke. Ya. Terus dia bilang, nanti kita ketemu ya, ngobrol berdua. Wah, langsung. Bang Ade, ketika Prabowo seperti itu, dalam pikiran tuh, ini ngapain? Betul, ada pertanyaan. Maksudnya apa nih? Ya kan kita pernah punya cerita-cerita masa lalu ya. Kan salah satu joke-nya adalah nanti kalau Prabowo datang, mendingan kita duduknya di depan Prabowo langsung. Jadi kalau dia nimpuk handphone, kita bisa tangkep. Itu joke tolol sih. Dari samping nggak ketahuan, karena saking refleksnya. Kan pasti lemparnya ke depan kan. Dan itu HP baru pasti kan yang dilempar. Itu gara-gara buat anak muda yang mungkin nggak kenal cerita masa lalu tuh, ceritanya dulu Pak Prabowo tuh sering dikenal kalau dia marah dia lempar HP kan. Nah, jadi betul ketika dia ngomong begitu, kita kan nggak tahu persis apa maksudnya kan. Ini maksudnya apa ya? Tapi orang udah ngeledek-ngeledek, mampus lu Dek gitu kan. Bisik-bisik gitu ya. Bisik-bisik. Terus udah selesai kan. Selesai acara. Kan biasa dong ada ramah tamah. Saya nggak mau tuh mendekat ke situ kan karena siapa gue gitu kan untuk ke sana. Tiba-tiba dipanggil. Saya nggak tahu apakah Prabowo-nya bilang bahwa mana Ade gitu, nggak gitu ya. Tapi yang jelas Tony bilang, ke depan, Bang Ade ini mau ketemu Pak Prabowo. Saya ke depan lah ya. Ya saya mau nanya dulu, sorry saya potong sebelum adegan itu, pas ditunjuk itu, saya mau tahu apa yang di kepala Bang Ade itu yang saya bilang, saya terus terang nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya apa? Nggak tahu artinya apa? Nggak bisa nebak nih, nggak bisa ngira-ngira. Ya kan kalau kita GR kita akan bilang dia menghargai saya. Tapi kan belum tentu begitu. Sebaliknya? Bisanya sebaliknya, dia sebenarnya sebel sama saya. Cuman dia nggak mungkin dong ngomong di depan orang kan. Ya. Tapi terus disuruh ke depan, salaman, dan saya merasa, nah ketika itulah orang kalau ketemu langsung orang kan akan merasa bahwa he is sincere, dia orang itu apa? Tulus, orang itu memang menunjukkan sikap dia bukan karena dia berpura-pura. Itu terasa sama Bang Ade? Terasa. Ya Anda, saya nggak bisa jelasin kenapa terasa, tapi terasa kan. Jadi salaman, sudah nepuk-nepuk. Terus dia bilang, bener loh, saya nonton loh video Anda. Menurut saya itu video bagus, Anda tuh sangat rasional, dia bilang ya. Cuman apakah ini cocok untuk masyarakat Indonesia? Belum tentu, dia bilang. Ya. Karena, jadi bukannya dia bayangin, saya bikin video yang bilang, kenapa kita jangan dukung Prabowo. Saya bikin video itu, judulnya itu, 6 alasan mengapa kita tidak mendukung Prabowo. Dan dia sama sekali tidak menunjukkan ketidaksukaan. Dia cuma bilang bahwa ini mungkin nggak cocok buat masyarakat sekarang. Ya, orang belum bisa terima. Kalau saya sih nggak apa-apa, saya nggak masalah, dia bilang. Terus dia salaman. Nah, ketika itulah saya mulai merasa bahwa this guy is sincere. Orang ini ya memang tulus, ingin menghargai saya. Dan saya kan tipenya kurang lebih sama dengan orang semacam itu. Kalau orang sejenis ini sebenarnya. Sejenis. Kalau orang mengkritik saya. Cuma di pulau yang berbeda. Di pulau yang berbeda, ya. Nah, ketika itu tapi yang paling puncaknya dia bilang, kalau saya boleh kasih nilai terhadap video-video Anda, saya akan kasih nilai, dia berhenti sebentar, 95. Ois. Kan semua teman-teman di sekitar gila ini ya. 95 loh Bang. Itu kan udah kayak A+ gitu ya? Iya, udah sempurna, hampir sempurna. Nah, satu sisi dikasih angka 9,5 nyaris sempurna, tapi di satu sisi mungkin caranya belum tepat untuk masyarakat sekarang. Menurut Bang Ade, apa pemikirannya dari ucapan Pak Prabowo saat itu? Gini, saya sih kritik semacam itu kan lazim terdengar kan.
orang Indonesia belum siap dengan cara berpikir seterbuka Anda. Itu setuju nggak Bang Ade? Setuju, tapi saya sebagai seorang edukator, sebagai pendidik merasa bahwa ya orang harus dibiasakan untuk mendengar kritik-kritik semacam Bang Ade kayak gitu ya. Dan tapi, Bang Ade juga punya karakter juga sebenarnya. Punya karakter, tapi saya menerima itu sebagai sebuah kritik yang make sense saja, ya. Nah, tapi itu pertama kali. Kedua kali adalah ketika di Hambalang. Bayangkan di Hambalang, ya. Nih kawan muda makin seru nih. Di Hambalang. Hambalang tuh acara dia menerima SBY, ya. Itu sebenarnya acaranya SBY ini. Ya, tapi diundang. Dan lagi-lagi itu kembali saya harus memuji kehebatan timnya Gerindra. Kan gini, konteksnya nih kenapa saya bilang hebat. Semula ketika Demokrat meninggalkan koalisi perubahan yang adalah meninggalkan kan PKS, Nasdem. Karena sebelumnya ditinggalkan gitu. Ya, kan kasusnya iya. Ya buat penonton harus tahu nih. Jadi ketika itu PKS, Demokrat dan Nasdem itu satu koalisi. Mereka mendukung Anies, ya. Nah, semula harapannya adalah Anies dan AHY misalnya gitu kan. AHY kan anaknya Pak SBY dari Demokrat. Tapi tiba-tiba tanpa permisi, tanpa izin, tanpa pemberitahuan, tiba-tiba Surya Paloh menyatakan Anies berkoalisi berpasangan dengan Caimin. Tanpa kasih tahu kan, ini menyinggung perasaan Demokrat. Demokrat keluar kan, menyatakan udah kita cabut nih, ya. Tapi yang terpenting bukan itunya, itu biasa-biasa aja kan. Si Demokratnya kemudian sebetulnya mendekati ke siapa? PDIP. Lagi-lagi PDIP seperti sikap dia terhadap PSI. Bilang bahwa kalau mau ketemu dengan Puan, nyatakan dulu, deklarasikan dulu bahwa Anda mendukung Ganjar. Maharnya gede banget ya. Itu kan semacam pelecehan dong terhadap Demokrat. Demokrat akhirnya memilih untuk mendekat ke Prabowo dan langsung diterima. Langsung diterima. Dan yang juga Anda harus ingat, Caimin itu meninggalkan koalisinya koalisinya Kim, yaitu Prabowo kan. Jadi Prabowo sebetulnya ditinggalkan nih. Tanpa babi ibu juga sama. Nggak ngasih tahu apa-apa. Caimin keluar. Anda ingat nggak responsnya Gerindra terhadap keluarnya Caimin? Sama sekali nggak ada masalah. Bahkan didoakan agar mendapat baiklah, ya. Saya lupa kata-kata, cuma sangat baik. Ya waktu di Gelora kan nyebut juga gitu. Iya kan, nggak ada masalah. Ya itu orang pilihan ya. Caimin mau pindah ya udah silakan. Nah, terus ketemu kali kan, itu. Itu acara itu emang luar biasa. Sambutan terhadap kedatangan SBY itu luar biasa. Anda kan bisa sebetulnya agak baperan bilang, alah lu gabung sama gue karena nggak diterima sama PDIP kan? Ini nggak ada suasana itu. Nggak ada kesan begitu dari Hambalang gitu ya. Luar biasa loh sambutannya. Itu sebuah acara yang respectful, ya, sangat penuh penghargaan. Ada sebuah acara seremonial yang Bang Ade menyaksikan langsung. Dan di sana juga hadir ketua-ketua umum dari partai-partai lain, ya. Dan itu tidak kurang dan tidak lebih dari orang-orang seperti Erlangga Hartarto dari Golkar, Zulhas dari PAN, dari Gelora Anies Mata, ya. Padahal orang-orang itu semua dihormati oleh si Gerindra, oleh Prabowo. Bahkan dalam acara itu misalnya ditampilkan sebelum acara resmi dimulai kayak ada video-video biasa kan. Nah semua partai itu muncul di video tersebut dengan ketua-ketuanya, dengan foto-foto yang intinya semua orang di Hambalang itu dihormati. Apalagi tamu yang datang ini. Apalagi tamu yang namanya Pak SBY. Dan saya lihat tuh di pertemuan kecil, kebetulan saya diminta jangan kemana-mana dulu, ya. Ketika ada pertemuan kecil antara ketua umum itu, saya melihat bagaimana Prabowo itu memilih memberikan kursi utama di ruang tamu itu kepada Pak SBY. Dia sendiri duduk di kursi kecil. Kalau Anda lihat fotonya kan, ada kan fotonya beredar itu. Menurut saya, lagi-lagi saya mau bilang begini, bolehlah Anda bilang itu pencitraan, itu sebuah image making segala macam, tapi keren, ya. Dan saya melihat bagaimana orang-orang kemudian merasa sangat dihargai di situ. Nah, tapi kembali ke saya nih kan. Di pidatonya Pak Prabowo, kan ada pidato dulu dong.
sebelum memberikan kesempatan kepada saya lupa duluan mana ya, apakah SBY dulu? Prabowo dulu lah kasih. Prabowo dulu ya mesti ya. Saiful Bait lah kan. Saiful Bait duluan kan. Terus dia bilang terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah mula-mula, tentu saya dia memuji Pak SBY kan dan Demokrat. Tapi dia juga menyatakan terima kasih buat kedatangan partai-partai lain. Di sini ada Pak Airlangga Hartarto, tepuk tangan semua. Di sini ada Pak Zulkifli Hasan, tepuk tangan. Nah, ketika dia sampai ke PSI, di sini juga ada partai PSI yang belum menyatakan dukungan tapi datang di sini nih. Ada Grace Natali, tepuk tangan. Ada Raja Juli Antoni, tepuk tangan kan. Tiba-tiba dia berhenti karena dia baca di kertas kan. Ada yang kurang nih. Ada yang kurang. Ada yang kurang ditulis. Dan PSI juga membawa Ade Armando. Bayangin lah. Apa ya perasaan? Itu kan semua orang ngelihat ke saya dan lagi-lagi saya di belakang kan. Karena saya inginnya tersembunyi, tidak diomongin orang kan. Iya. Nih Ade Armando nih di sini Pak. Tapi nggak merasa juga diadili di situ ya? Ya enggak lah. Justru enggak kan? Dia justru mengatakan di sini hadir Ade Armando. Oke, udah itu satu ya. Buat saya itu udah. Anda boleh bilang saya GR atau apapun, tapi buat saya itu kan penghargaan yang luar biasa. Dan setelah selesai acara, biasa kan ramah tamah. Lagi-lagi saya duduk di tempat jauh gitu kan. Tiba-tiba ajudannya Pak Prabowo bilang, Pak Ade dipanggil oleh Bapak. Oh Bapak siapa sih? Bilang, Pak Prabowo. Jadi Bapak siapa? Oke. Ya saya nggak tahu dia ajudan siapa kan. Kan bisa aja Bapak siapapun kan. Saya dipanggil dan disitulah ternyata di situ dia sedang berjumpa dengan orang-orang PSI. Rupanya barangkali gini, ini PSI mana Ade Armandonya gitu. Kali ya, saya nggak tahu apa yang terjadi. Diundang lagi dan Anda tahu nggak cara dia menerima saya itu dengan luar biasa. Jadi saya datang dia gaya gini. Muka apa orang kayak apa? Udah gitu ya. Kayak gua hajar lah gitu. Terus ketika, aduh Pak, saya jangan dipukul Pak. Saya bilang gitu. Oh enggak. Terus kita ngobrol dengan sangat menyenangkan, dengan sangat ramah, dengan sangat friendly, ya. Nah, ini semua nih kalau saya gabung, Anda harusnya paham lah kenapa saya kemudian nggak bisa lagi melihat Pak Prabowo dengan cara lama. Dan menurut saya ini adalah sebuah cara berpolitik yang harusnya saat ini dikedepankan. Okay. Jadi dianya himself itu sudah, ya saya nggak tahu ya. Kalau orang bilang dia berpura-pura saja, jago banget ya berpura-puranya tuh. Terlalu jago. Sangat jago lah. Dengan karakter yang dulu seperti itu misalnya gitu. Dengan dibandingkan dengan 2014-2019. Orang bilang cuma Ade Armando ditepuk-tepuk aja langsung berubah. Well, saya mau bilang bahwa ya saya bilang ada orang tadinya musuhan sama kita, terus dia mulai baik sama kita dan terus bilang memuji-muji saya. Ya saya punya dua cara, punya dua kemungkinan menganggap bahwa lu pura-pura aja atau pertanyaan saya kan gini, lu pura-pura juga buat apa sih? Ya, Anda kan bisa melepeh saya dan nggak peduli sama saya kan? Siapa sih saya? Tapi dia melakukannya. Itu logikanya kayak gitu ya, jelas. Kalau logika gitu. saya kayak gitu. Buat apa saya harus curiga sama orang ini? Kalau Anda bilang, Anda 100% percaya pada Pak Prabowo, saya nggak mau bilang iya, saya nggak akan bilang ya siapa sih? Saya sama Anda aja belum tentu saya percaya kan? Ya, kalau kita mau bilang bahwa jangan menerima orang 100% apa adanya karena selalu ada kemungkinan orang itu akan mencederai Anda, berbohong. Tapi saya ingin justru hidup dengan tadi, berbahagia. Kenapa orang ini mungkin jahat, orang ini mungkin baik. Kenapa saya nggak gunakan yang kemungkinan yang satu, bahwa orang ini baik. Dan saya hilang. Su'uzon aja langsung semuanya. Persis, kalau kita bicara dalam terminologi Islam, su'uzan usnuzon. Anda punya teman-teman di sini yang sangat Islami kan. Nah, saya mendingan berpikir dengan usnuzon kan. Melihat dari kemungkinan dia baik. Ya. Kenapa saya harus pikir kemungkinan dia jahat? Jadi sekarang saya masih tetap mengatakan, iya tapi Prabowo tetap dia punya dosa warisan yaitu dia pernah menculik dulu. Ya, tapi saya juga di video saya menyatakan dia menculik ya. Tapi kalau soal tragedi Mei, saya menganggap dari apa yang saya pelajari, Prabowo tidak terlibat. Jadi saya tuh orang yang percaya pada apa yang dikatakan oleh Pramudi Anantatur. Bersikap adillah sejak pikiran, ya. Menurut saya kita harus bersikap adil terhadap Prabowo. Dia mungkin punya kesalahan, tapi ada hal-hal yang
orang barangkali menyangka bahwa dia terlibat dalam kesalahan yang menurut saya tragedi Mei itu luar biasa besar. Apakah dia terlibat? Saya duga tidak. Jadi Bang Ade memang memegang cara berpikir dari pikiran kita harus fair, harus adil. Harus adil. Nah itu menyangkut itu, ini juga soal pandangan Bang Ade ya, pandangan politik Bang Ade gitu. Apakah isu-isu apa sekarang yang lebih mendekati pandangan politik Bang Ade ke Prabowo Subianto sekarang? Isu-isu apa maksudnya gimana? Hal-hal mungkin langkah atau apapun gitu kan? Ya. Cara Prabowo misalnya sekarang kan berada di kabinet juga atau sebelumnya. Ya, gitu. Ya. Satu, menurut saya, kalau saya ditanya mana yang lebih mungkin untuk melanjutkan legasinya Pak Jokowi di antara 3 calon presiden yang ada, saya justru sekarang ini, dan saya mungkin salah tentu saja, saya merasa saya lebih bisa percaya pada Prabowo. Dan kalau Anda tanya kenapa, saya akan katakan satu. Saya duga ya, Pak Jokowi akan membackup Prabowo seterusnya. Saya duga Pak Jokowi lebih comfortable untuk berada bersama Pak Prabowo. Karena? Dari semua sinyal yang ada, sign yang ada, ya. Pak Jokowi adalah orang yang menarik Prabowo ke dalam kabinetnya, dan dia sukses. Menurut saya, dulu saya termasuk orang yang bilang dengan nyinyir bilang, apaan sih ini Jokowi, ya. Tapi kalau sekarang 4 tahun kemudian saya ditanya, tadi kan kita harus adil. Ya terbukti memang selama 4 tahun terakhir, taruhlah kembali ke soal pluralisme intoleransi dan segala macam, nggak ada tuh ini muncul lagi. Jokowi bisa dengan mudah misalnya melarang FPI, melarang HTI, melakukan langkah-langkah keras terhadap kelompok-kelompok intoleran, dan tidak ada perlawanan yang menurut saya berarti. Dan itu antara lain menurut saya karena ya kelompok-kelompok tersebut sudah tidak lagi punya akses kekuasaan, bukan akses, tidak lagi punya peluang, tidak punya resources. Dan itu antara lain karena mereka sudah tidak lagi berada di dalam lindungannya Pak Prabowo. Karena apa mungkin ke pergerakan Pak Prabowo itu udah posisinya udah di tengah, nggak di kanan nasionalis atau? Betul, ya saya setuju. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang ini ada kubunya Jokowi, di ujung sana ada spektrumnya, ada 212, FPI, HTI, bla bla bla. Semula mungkin atas nasihat para pendukungnya waktu itu, Prabowo itu mendekat ke atau berusaha memberi proteksi lah terhadap kelompok-kelompok ini. Dan sebagai imbalannya mereka diberi ruang untuk berekspresi. Ya. 4 tahun ini dia bergerak ke tengah kan. Kalau betul nih teorinya ya, Jokowi yang berusaha merangkul. Udahlah, polarisasi politik kita hentikan. Dia bergerak ke tengah, barangkali bahkan lebih dari ke tengah. Bahkan sekarang sudah betul-betul berada di inner circle-nya Jokowi. Mungkin, saya nggak tahu ya, tapi mungkin sekali. Sehingga kelompok-kelompok yang selama ini menjadi ancaman buat kita, itu seperti kehilangan induk. Ya. Termasuk Bang Ade nggak merasa Pak Prabowo itu jadi ancaman itu udah nggak? Sekarang ya, kan tadi saya bilang suuzon usnuzon kan. Kalau berprasangka baik, enggak, aman. Saya merasa bahwa pada akhirnya saya harus mengakui apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Prabowo itu sukses, berhasil untuk itu. Dan upaya Pak Prabowo sendiri merubah itu atau? Ya, antara lain saya merasa karena bahwa ada pertemuan langsung ya, maksudku karena itu Jadi, boleh minta kesannya gitu. Iya, saya rasa itu ya. Nah, itu pertama. Kedua adalah being there dan menjadi barangkali saya duga dia adalah orang kepercayaan Jokowi. Dia tahu persis bahwa kalau legasinya Jokowi ini harus dipertahankan, dikembangkan, dia udah tahu langkah-langkahnya, ya. Atau Jokowi sudah mengarahkan nanti lakukan ini, lakukan itu. Saya duga ya. Bahkan kan kita mendengar kabar bahwa Prabowo memang sudah mengatakan kepada Pak Jokowi, kalau nanti akhirnya Prabowo terpilih, dia akan melibatkan Jokowi dalam penentuan kabinet, dalam pembentukan kebijakan mereka, ya.
Bahkan ada cerita bahwa Pak Jokowi diserahkan untuk kamu deh, bukan kamu apa, Pak Jokowi lah yang menentukan siapa susunan kabinet, kecuali untuk posisi Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan. Itu isu yang sudah banyak kita dengar. Jadi sejauh itu tuh kepercayaannya Prabowo kepada Jokowi. Nah kalau gitu, kalau dikatakan apa yang, misalnya hal-hal apa yang menurut saya membuat saya percaya pada Prabowo ke depan, kalau dia terpilih jadi presiden, itu adalah antara lain juga karena kalau kita menginginkan kelanjutan, ada jaminan atas kelanjutan langkah-langkah Jokowi, saya lebih percaya, bukan lebih percaya, saya menganggap kita bisa percaya pada Pak Prabowo. Bisa ya. Tapi lagi-lagi ini kan dilihatnya dari luar ya, dengan asumsi-asumsi yang tadi sudah saya sampaikan. Ini ada pertanyaan juga nih, kepikiran juga. Apakah ada faktor pentrigger ya, Bang Ade kayaknya mulus gitu ke melihat Pak Prabowo seperti itu? Apakah ada faktor kemandekan, misalnya PSI itu dilepehin begitu aja oleh PDIP gitu? Ada faktor itu nggak sih sebenarnya? Pasti ada. Pasti gitu ada. Ya? Sampai sejauh apa gitu? Iya, jadi gini. Jadi seperti semesta itu membuat saya akhirnya memang terpaksa akhirnya memilih. Bukan terpaksa. Itu kemanusiawiannya kira-kira? Iya, prosesnya sebetulnya normal. Artinya gini, normal itu maksudnya begini. Bayangkan, semula saya adalah pendukung garis kerasnya Ganjar kan. PDIP adalah partai pendukung Ganjar. PSI. Saya dan PSI adalah jauh sebelum PDIP menyatakan, mendeklarasikan Ganjar sebagai capresnya PDIP. Kami sudah jauh lebih awal menyatakan kami mendukung Ganjar. Ketika itu tidak terpikir tentang Prabowo. Kalau Anda lihat video-video saya tahun 2022, awal 2023, saya selalu mengatakan pilihan terbaik adalah mendukung Ganjar. Tapi kemudian kita pertama melihat ada keraguan di dalam tubuh PDIP sendiri mengenai Ganjar. Ya. Untuk waktu yang lama mereka tetap berharap lama kan. Jadi kami aja dulu mendukung Pak Ganjar itu September 2022. Nggak dapat tuh dukungan. Itu sebelum Pak Jokowi nyebutin penerusnya Umbadan, bukan? Oh, saya nggak tahu persis tuh. Kalau lihat urut-urutannya ya. Kita tahu juga Pak Jokowi itu dulu aslinya adalah pendukung Ganjar. Itu bisa dikonfirmasi pada banyak orang. Termasuk saya sendiri mendengar. 2022 tuh ya. 2023 semakin PSI dilepeh tadi. Jadi kami sudah mengajukan, tapi kami dibilang nggak tahu tata krama lah gitu ya. Saya sendiri, seperti Anda ketahui, saya itu bukan orang yang akan milih-milih. Kalau nanti dia tersinggung gitu. Enggak, saya harus menyatakan. Saya harus menyatakan bahwa PDIP itu jadi beban buat Pak Ganjar. Ya. Dan salah satu yang terpenting adalah rupanya ketika saya mengatakan bahwa kasus sepak bola, Piala Dunia. Saya mengkritik. Ya. Dan saya menganggap ketika itu betul-betul Ganjar itu dikorbankan oleh PDIP. Itu kan keputusan PDIP untuk menolak tim Israel. Kenapa bukan misalnya Pak Hasto yang ngomong? Kenapa harus Pak Ganjar yang adalah seorang gubernur? Kan bukan siapa-siapa, tanda petik ya waktu konteksnya itu. Ya. Dia belum menjadi capres ya. Ah. Terus juga soal kontrak politik, juga soal partai penyebutan petugas partai. Jadi hal-hal semacam itu membuat rupanya PDIP semakin lama semakin marah sama PSI dan semakin diabaikan. Dan jadi ketika itu kami sudah sampai tahap di mana kami mengatakan kita nggak dukung siapa-siapa aja deh. Nggak dukung siapa-siapa aja. Artinya Ganjar enggak, Prabowo juga enggak, apalagi Anies kan. Ya. Jadi cara pandang saya memberi perhatian ketika itu kepada Prabowo seperlunya. Tapi ketika itu sudah mulai kelihatan Prabowo nih memang hebat ya, timnya maksud saya. Dia berubah ya. Nggak ada tuh cara-cara PDIP itu terlihat di kubunya Gerindra, ya. Sehingga ketika itu sudah ada tuh simpati lah, paling tidak kan gini.
ada orang berusaha berbuat baik. Yeah. Anda mungkin aja menganggap bahwa ini pencitraan. Tapi kan kita harus hargai dong bahwa dia sudah melakukan upaya untuk mengubah diri. Iya, tapi kita lihat juga PSI itu kayak lebih mesra ke Hambalang gitu kan belakangan ini. Ketimbang kayak yang lain nggak ada kan ya Bang? Lah, yang datang ke kantor PSI siapa? Iya, Hambalang duluan. Hambalang kan? Maksud saya kita partai kecil bro, 1,89%. Iya. Iya kan? Kecil, bocil oleh PDIP dibilang gitu ya. Dan tiba-tiba dia datang. Ya. Kalau Anda tidak menyambut dan tidak merespons dengan positif, saya nggak ngerti. Artinya maksud saya, ya fair aja lah, normal aja lah. Kalau akhirnya PSI merasa, ya kita emang dihargai oleh dan nyaman ya. Dan nyaman dan diundang. Dihargai. Kami belum menyatakan kami adalah. Kita azan nih. Ya. Oke kawan muda, kita break dulu. Kita menantikan lewatnya azan lohor. Gitu. Ntar kita kembali lagi. Oke. Oke, kita kembali lagi ngobrol sama Bang Ade Armando. Bang Ade, sekarang ini jadinya kan kalau di politik gitu ya, emang dari dulu sebenarnya simbol ini ya, penuh simbol lah gitu. Nah, gimana bagaimana Anda melihat peran simbolis PSI dalam PSI dalam kehadirannya di acara Prabowo? Ini biar kawan muda kita tuh ngelihatnya apa sih jadinya gitu ya? Enggak, kalau yang kehadiran kita di acara-acara Prabowo, kita tuh hadir terutama di Hambalang ya waktu itu ya. Hambalang ya. Di acara yang ada acara pentingnya Demokrat, tapi tetap gitu loh. Nah, ya kita kan gini, menariknya tuh begini, sebetulnya kan PSI sampai saat ini belum pernah menyatakan bahwa kami berada dalam kapal besarnya Gerindra kan? Ya, KIM. Tapi bahwa kami diundang dan setiap kali diundang, yang terakhir saya lupa tuh persisnya apa, kami tuh bahkan oleh anak mudanya Gerindra itu dielu-elukan sebagai kapan akan deklarasi gitu ya. Kalau Anda pernah lihat videonya tuh ya, mereka menari-nari sambil kapan deklarasi. Kan itu membuat PSI merasa sangat dihargai ya. Ya. Lagi-lagi saya ulang, kami itu partai dengan di 2019 1,89% ya. Kami dukung atau tidak dukung sebetulnya secara overall nggak ngaruh kok. Tapi mereka menyambut kami. Saya juga pernah hadir di sebuah acara peluncuran buku tentang Prabowo ya, sebagai salah seorang pembicara. Ketika saya diperkenalkan oleh si MC hostnya, dan di sini hadir juga ada Ade Armando dari PSI gitu ya. Itu juga sambutannya luar biasa. Itu kapan tuh? Berapa minggu yang lalu ya? Setelah ini ya. Sebelum Kaisang ya. Sebelum Kaisang. Buat kami tuh sebetulnya kehadiran kami di sana lebih karena kami diundang ya. Karena PSI diundang, dan PSI diundang bukan karena alasan-alasan yang sebetulnya terlalu signifikan buat mereka ya. Artinya gini, kami diundang nggak diundang, buat mereka tuh nggak ada pengaruh sebetulnya. Tapi mereka tetap mengundang, seperti merasa bahwa ini perlu, bahwa PSI itu diundang. Artinya itu kan nometer besar kecilnya. Anda bayangkan sekarang psikologi sebuah partai kecil dong, ya. Kami dihargai oleh partai sebesar itu. Tentu saja kehadiran kami adalah sebuah kehadiran yang dilandasi oleh perasaan persahabatan. Kami menerima uluran persahabatan dari Gerindra. Banyak sekali yang mengecam saya misalnya, kenapa Anda harus seperti mengkhianati sikap yang lama kan? Pemikiran yang lama. Misalnya PSI dituduh sebagai berkhianat terhadap Ganjar. Yang buat saya doesn't make sense at all. Kami kenapa dianggap berkhianat? Kami sudah menyatakan dukungan kami kepada Ganjar dari awal, dan itu ditolak.
Sampai sekarang belum pernah ada pernyataan resmi dari PDIP untuk mengundang kami atau berkunjung, apalagi berkunjung ke PSI. Jadi kalau akhirnya kami menjadi mendekat pada Gerindra, menurut saya adalah sebuah hal yang sangat normal. Kalau pakai istilah Anda tadi, sangat manusiawi gitu ya. Anda dihina-hina oleh, ya Anda jatuh cinta sama saya jatuh cinta sama seorang gadis itu terus dia mungkin ragu-ragu tapi orang tuanya menghina-hina saya. Ya tentu orang yang berakal sehat akan mengatakan ya udah kita terima deh ya bahwa kita nggak usah mendekat pada kamu kan. Saya mendekat saya dengan gadis yang lain yang barangkali selama ini sering di image kan sebagai orang yang sama sekali nggak nyambung sama kita. Poin saya adalah ya sesederhana itu buat kami. Nah sekarang tentu saja menjadi lebih kuat alasannya adalah nggak cuma sekedar kami karena ditolak oleh Gerindra dan ditolak oleh PDIP dan diterima oleh Gerindra. Kita menangkap junjungan kami orang nomor 1 di Indonesia yang bernama Pak Jokowi. Itu merestui langkah kami. Dia oke dengan sikap kami. Karena kalau Pak Jokowi bilang sama kami, udahlah bertahan sajalah di kubunya Ganjar misalnya, itu pasti kami akan jalankan. Ya, betapapun kami sedih gitu ya, tapi kami kan ditolak oleh PDIP. Tapi kalau Pak Jokowi mengatakan, sudahlah, sabar aja. Tetap aja di situ gitu. Tetap aja di situ. Nanti saya ngomong nih sama Bu Mega misalnya gitu. Kami kan sedih banget ya kawan muda kalau begitu situasinya. Ya, saya bukan minta dikasihani ya, cuman saya ingin gambarkan suasana psikologisnya ya. Enggak. Tapi kan enggak kelihatan. Mas Kaisang juga ngeluarin pernyataan ya soal pilihan PSI masih terbuka. Ya. Mau ke Tengku Umar atau ke Hambalang ya. Tetaplah gitu. Tetaplah. Enggak cowok yang seperti itu kok tadi gitu ceritanya. Nah, itu maknanya gimana tuh? Iya, artinya bahwa kami tetap terbuka untuk segenap kemungkinan. Kami belum mengambil keputusan saat ini. Cuman kan juga menjadi agak mengecewakan lagi kan ketika PSI sudah menyatakan ingin bertemu dengan Bu Mega ya atau Mas Kaisang ketua umumnya PSI ingin ketemu dengan ketua umumnya PDIP. Kan levelnya ketua umum dengan ketua umum kan? Ya bahwa Mas Kaisang itu usianya masih belum 30-an gitu ya. Dan Bu Mega itu udah makan asam garam dalam dunia politik Indonesia. Sekarang sudah 70 sekian tahun kan. Itu kan tidak menutup fakta bahwa Mas Kaisang adalah ketua umum PSI. Bu Mega adalah ketua umum PDIP. Jadi kalau mau ketemu dua partai, itu pertemuan yang sangat sejajar ya. Iya, tentu stratanya sama kan, sama-sama ketua umum kan. Seperti ketua umum PSI ketemu dengan ketua umumnya Gerindra. Ya. Terus lagi-lagi pernyataannya Mbak Puan adalah ketemu dengan Mbak dulu ya. Itu buat saya lagi-lagi nggak salah-salah juga amat sih. Cuman kayaknya ngerasa bahwa Mas Kaisang belum levelnya ya ketemu Bu Mega. Masih terasa itunya ya? Masih ada itu. Ya jadi gini, sekarang tuh sikap PSI adalah membuka diri untuk bekerja sama dengan siapapun. Mas Kaisang bersedia untuk mendatang sowan gitu ya kepada partai sebesar PDIP. Ya sekarang tinggal bolanya bukan di kami lagi dong. Kami sudah mengirimkan surat untuk minta ketemu. Sudah cukup lah ya. Oke. Bang Ade, kita ngobrol dulu deh. Siap. Ya, lanjut Bang Ade ya. Ini sih pertanyaan yang mana ya? Menurut Bang Ade, mana yang memberikan efek elektoral yang lebih signifikan buat PSI? Gabung dengan Ganjar, apa gabung dengan Prabowo? Kalau kedua itu sulit dibandingkan ya. Kalau sekarang kan sejak Mas Kaisang masuk, udah pendaftaran untuk anggotaan. Ya. Kalau itu yang lebih penting itu ya. Kalau efek elektoral. Ya. Itu sih kami percaya. Kami menjadi sangat optimistis. Dengan kedatangan Mas Kaisang ke PSI. Tentu aja kita nggak boleh over optimistic ya. Tapi jelas kok itu berdampak. Dan berdampaknya adalah karena orang happy ngelihat Mas Kaisang.
pidatonya luar biasa di acara pelantikan dia sebagai ketum. Semuanya bergembira. Semua bergembira dan saya tidak pernah bisa membayangkan bahwa ada ketum partai lain yang bisa serileks itu. Ketum partai PSI sebelum ini, Giring Ganesha juga keren, ya. Tapi dia masih dengan gaya sebetulnya seorang ketua partai yang pernyataan-pernyataan dia retoris, gitu ya, membangkitkan semangat para anggotanya dengan cara yang heroik, gitu lah, yang hebat, gitu ya. Kalau Mas Kaisang itu santai, gembira, lucu, tapi tetap berkomitmen pada nilai-nilai dasar PSI. Yeah. Nah, dari situnya aja, jadi taruhlah kita belum melibatkan variabel dia anak presiden, Yeah. ya. Tapi dari situ aja itu udah menunjukkan bahwa ini partai anak muda banget, dan itu barangkali membuka mata anak muda tentang ternyata menjadi politisi itu nggak mesti sejadul, seserius seperti yang dilakukan oleh para senior partai lainnya ya. Itu jelas, itu saja sudah berdampak. Tapi kemudian saya nggak mau menutup mata dari kenyataan bahwa fakta bahwa dia adalah putranya Jokowi itu berdampak. Faktor itu ya. Terhadap bagaimana, ini kan para pecinta Jokowi, 80% rakyat Indonesia itu mencintai Jokowi atau mendukung lah istilah tepatnya. Menyatakan puas, menyatakan setuju dengan jalan Pak Jokowi kan. Nah di sana kita memperoleh berkah nih bahwa orang mengaitkan fakta bahwa Kaisang adalah putra Jokowi dengan PSI ya. Jadi kalau menurut saya kalau kita bicara efek elektoral yang paling besar efeknya adalah masuknya Kaisang ke PSI. Kaisang paling besar. Sekarang pertanyaannya adalah bergabung dengan Ganjar atau Prabowo. lebih besar mana? Saya memilih untuk mengatakan sebetulnya sama aja. Sama aja. Sama aja dalam arti begini. Sebetulnya misalnya gini, orang udah mengingatkan kalau PSI pindah dari Ganjar, ya, akan banyak pendukung PSI yang kecewa. Karena seperti saya katakan tadi kan, PSI itu aslinya kan Ganjar, ya. Jadi memang pendukung Ganjar itu banyak. Kalau sekarang PSI meninggalkan Ganjar, apakah itu tidak akan mengurangi elektabilitas PSI? Saya akan jawab mungkin, ya, mungkin benar akan berkurang justru. Tapi kemudian dengan adanya faktor Kaisang, berkurangnya pendukung asli PSI yang pendukung Ganjar itu akan tertutupi oleh para pendukung Kaisang atau para pendukung Jokowi yang terbawa akibat efek Kaisang. Nah sekarang sehingga kalau gitu lebih milih mana? Menurut saya jadi sama aja. Sama aja. Sebetulnya apakah kalau dukung Prabowo akan naik pendukungnya? Ya sebetulnya yang lebih berpengaruh bukan pendukung Prabowo-nya, pendukung Jokowinya yang akan punya kontribusi besar terhadap suara PSI. Kalau pendukung Prabowo-nya sih menurut saya tidak terlalu signifikan. Pendukung Jokowi yang akan menaikkan suara PSI. Kalau sekarang kan sejak Mas Kaisang jadi ketum, itu kalau nggak salah udah 13.000 yang daftar ke PSI sebagai online. anggota. Sebagai anggota ya. Gitu. Nah terus kemudian prediksi Bang Ade ya tentang suasana kebatinan pemilu 2024 nanti itu, akankah muncul lagi isu-isu polarisasi agama? Terus bagaimana Anda melihat suasana perdebatan yang akan terjadi nanti itu? Keriuhannya akan bagaimana kira-kira? Hal semacam itu sangat mungkin terjadi kalau pada akhirnya kubu Anies ya itu memutuskan untuk kembali melakukan apa yang mereka pernah lakukan di Jakarta pada tahun 2017. Anda harus ingat pada saat itu sebetulnya kubu Anies pun kalah waktu itu. Awalnya. Dari Ahok dan dari AHY. Tapi sejak dia menggandeng Rizik Sihab, ya, naikkan suaranya. Jadi sekarang, dan kebetulan konsultan politiknya kan sama, namanya Aep Saifullah. Ya. Jadi kalau Aep Saifullah sekarang meminta agar, menyarankan, merekomendasikan agar kubu Anies kembali menggunakan politik identitas, sangat mungkin terjadi.
ya. Tapi memang perbedaannya adalah sekarang mereka tidak lagi berada dalam kubu Prabowo. Ya. Kedua adalah di dalam kubu Anies itu ada Caimin yang adalah PKB. Dan PKB garis keagamaannya kan tidak sama dengan 212. Jadi saya duga apakah ada kemungkinan muncul politik identitas mungkin, tapi tidak se-amplifikasinya nggak seperti kemarin itulah ya. Ininya ya, kekuatan intensitasnya tidak akan seperti yang kemarin, dan dengan segera itu akan dihadapi oleh PKB di kubu Anies, tapi juga kubu misalnya kubu Prabowo ya, yang juga sudah tidak ada lagi akar-akar konservatismenya ini, radikalismenya ini akan dilawan, dan juga akan dilawan apalagi oleh kubu Ganjar. Jadi mestinya nih, saya menduga, saya memprediksi tidak akan cukup kuat. Nggak cukup kuat ya, karena komposisinya yang berubah. Nah, cuman sayangnya tidak munculnya polarisasi dan politik identitas itu adalah satu hal yang harus kita syukuri. Tapi sayangnya gaya-gaya menyebarkan hoax, gaya-gaya menyebarkan kebencian ini tetap dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. PR-nya lebih ke situ sekarang. Sekarang itu dan itu sebetulnya kita tinggal minta agar partai-partai yang bertarung meminta menertibkanlah ya para buzzer mereka, para influencer mereka untuk berhenti dong dengan cara-cara semacam ini. Itu tidak akan ada manfaatnya buat kita semua. Saya dan PSI adalah korban dalam hal ini. Berfitnah terhadap saya dan PSI itu kenyang. Yang terbaru adalah ketika tiba-tiba saya dituduh bahwa saya menyebarkan fitnah bahwa Bu Megawati itu marah-marah di Teguh Umar terhadap Hasto, Ganjar, dan Ketua BIN. Gempa bumi lokal itu. Gempa bumi lokal. Itu kan fitnah. Saya nggak pernah ngomong begitu. Saya justru bikin video yang bilang bahwa jangan percaya dengan beredarnya video yang bilang Bu Megawati marah-marah di Teguh Umar terhadap Hasto, Ganjar, dan Ketua BIN. Nah, bagian kalimat saya yang mengatakan jangan percaya pada dicop, hilang penjelasan itu. Sehingga seolah-olah saya bilang bahwa Megawati tuh lagi panik tuh, ya, PDIP lagi panik, bahkan Ketua BIN aja dimarah-marahin. Nah, cara semacam ini, dan itu yang menyebarkan anonim, dan terus didukung oleh kubu tertentu kan, dibilang nih ada Armando penyebar fitnah, mengadu domba BIN dan PDIP, bla bla bla. Loh, saya nggak pernah ngomong begitu, ya. Dan banyak sekali orang-orang dari kubu tertentu yang percaya begitu aja bahwa saya memang buat video semacam ini. Kan orang kan sebenarnya tinggal melacak jejak digital saya kan, ngelihat apa karakter video polanya asli. Seperti nggak, apa? Lihat aja video saya Fotonya. Itu baru kok, bukan setahun yang lalu, baru kok saya bikin. Kan saya punya channel YouTube juga. Tinggal dilihat aja aslinya seperti apa. Jadi ada sengaja ya. Kalau PSI udah sering lah dianggap sebagai menerima dana aliran Soeharto ya. Macam-macam lah. Kami adalah partai paling otoriter, paling yang dibilang bahwa ketua dewan pembinanya itu merangkap sekaligus ketua umum, sekjen, yang bohong sama sekali. Atau yang barangkali Anda juga masih ingat bahwa Prabowo mencekik dan menampar seorang wamen. Dan orang yang menyatakan adalah seorang influencer yang tidak punya bukti apapun yang dia tunjukkan kepada publik bahwa itu memang terjadi. Nah, hal semacam ini, jadi barangkali tidak lagi menggunakan SARA, tapi gaya-gaya hoax, black campaign, kampanye hitam, kampanye bohong, hate speech, fitnah, itu masih terjadi sekarang ini, dan itu yang harus kita sama-sama sepakati. Makanya saya senang dengan istilah politik bergembira ria gitu ya. Kalau Mas Kaisang kan bilang politik untuk kebaikan ya. PSI udah terjadi begitu ya. Gimana sih kalau partai PSI itu? Suasananya kayak gimana sih? Anda lihat aja produk-produk semua PSI. Semua tuh mengajar ke substansi kan, mengajak substansi. Misalnya BPJS gratis gitu ya. Yuk kita upayakan agar undang-undang perampasan aset itu diterima, disahkan,
kita lawan korupsi, kita lawan intoleransi. Mana pernah kita main hoax, ya? Saya juga, ya saya kan dosen. Tadi Anda bilang, malu dong saya sama mahasiswa saya kalau, wah ada Armando nyebarin hoax gitu kan. Tapi ada kubu yang berusaha membangun image bahwa saya itu hoax. Jadi ancamannya itu. Tapi kalau yang Sarah saya duga dan saya harap itu tidak terjadi. Oke. Melihat perkembangan politik Indonesia secara lebih luas, ya, dan bagaimana perubahan sikap Anda terhadap Pak Prabowo Subianto ngelihatnya ya, mencerminkan perubahan ini, bagaimana Anda merenungin hal ini semuanya? Mungkin ada waktu-waktu luang, gitu kan? Kita kan berpikir selalu ke depan ya. Oke. Apa yang akan terjadi sesudah Pak Jokowi itu turun karena 10 tahun terakhir atau 10 tahun yang harus kita syukuri ya. Ini penonton muda juga harus paham betul nih bahwa Anda tuh harus bersyukur dengan apa yang sudah terjadi selama 10 tahun terakhir. Kita nggak pernah punya masa di mana kita sedemikian bangga dengan Indonesia kan. Ya. Karena itu kalau menurut saya, buat saya yang terpenting adalah gimana caranya agar kita meningkatkan, bukan lagi sekedar memelihara, tapi meningkatkan pencapaian yang sudah terjadi selama 10 tahun terakhir, 9 tahun terakhir lah. Nah, dalam hal ini, karena saya orang yang akan masuk ke DPR, saya berharap bahwa kita bukan hanya konsentrasi pada memilih capres yang terbaik, tapi memilih anggota-anggota DPR terbaik. Karena salah satu sumber masalah di Indonesia adalah buruknya parlemen kita. Ya, Transparansi Internasional Indonesia sudah menyatakan lembaga yang dianggap paling korup di Indonesia ini adalah DPR. Parlemen. Dan itu sumbernya parlemen adalah partai politik kan. Nah karena itu sekarang salah satu PR terbesar kita ke depan adalah membangun parlemen yang bersih, yang baik, yang lurus, yang berintegritas. Ya. Makanya saya mendukung PSI. Saya kan usia saya bukan usia anak-anak PSI kan. Ya. Dua kali lipat mereka. Lebih barangkali sebagian kan. Ya bayangin ada yang masuk PSI itu usianya baru 21 tahun gitu kan. Buat saya, kenapa saya PSI adalah karena saya merasa bahwa Indonesia itu berhak untuk lebih baik keadaannya. Tapi selama parlemennya masih sebusuk seperti sekarang ini, sekorup seperti sekarang ini, ya kita mungkin bisa punya pemerintahan yang baik ya seperti Pak Jokowi, tapi korupsinya terus berlangsung, antara lain karena ada parlemen yang juga korup. Jadi kita sama-sama saja. Saya tidak sedang berkampanye buat PSI ya. Saya mau bilang kita harus milih siapapun dari partai manapun, tapi punya track record yang baik, punya integritas, lurus, bersih, memperjuangkan anti korupsi, memperjuangkan intoleransi. Nah, ini nggak mudah ya, karena itu ya penting nih channel seperti Anda. Saya berterima kasih karena Anda akan mudah-mudahan bisa membuka mata para penonton muda. Insya Allah. Ini kita juga memang pengen kawan muda, kita mau minta Bang Ade Armando ini menyampaikan pesan ya, selain yang tadi itu saran ke masyarakat, terutama ke Gen Z dan milenial. Gen Z mungkin ada pemilih pemula nih pertama kali gitu. Mungkin ada dari Bang Ade mensikapi soal berita atau soal bagaimana kita melihat calon pemimpin kita segala macamnya dalam kalimat singkat gitu mungkin bisa disampaikan. Silakan Bang Ade. Ya. Jadi kita semua sebetulnya bukan cuma anak muda, tapi seluruh rakyat Indonesia harus mengambil pilihan yang terbaik pada saat pemilu nanti. Memilih presiden, memilih anggota DPR. Karena politik itu sebetulnya punya dampak yang sangat besar buat hidup kita semua. Anda punya pemilih yang salah, Anda memilih pemimpin yang salah, Anda memilih calon legislatif yang salah, yang akan menanggung akibatnya adalah semua dari kita. Bukan hanya Anda, tapi semua orang tua Anda, adik-adik Anda, generasi berikutnya. Jadi pilihlah orang-orang yang bersih, yang baik, yang berintegritas, yang akan memperjuangkan rakyat. Apakah itu di pemerintah, baik di parlemen. Itu saja barangkali. Terima kasih Bang Ade. Terima kasih sama-sama. Ini saya jadi juga merasa, kita di sini semuanya merasa terima kasih banget Bang Ade. Akhirnya bisa datang ke acara ini. Oke. Dan terima bisa kasih diundang. ngasih
dapat pandangan baru, terutama tadi dari Bang Ade sendiri ngakuin bahwa kita memulai dari su'nuzon, dari prasangka baik, prasangka baik gitu. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mari. Oke, kawan muda, gitulah obrolan Ngobsdul kali ini bersama Bang Ade Armando dari PSI sekarang. Jadi lengkap ya, 3 jabatan tuh, akademisi, penggiat media sosial, politisi. Rasanya banyak hal yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau dengan politik jangan terlalu alergi lagi sebenarnya. Dengan saran-saran dari Bang Ade tadi, rasanya sih berani kita mulai seperti teman-teman di PSI ya. Umur sekian jadi anggota gitu. Baru juga. lulus SMA udah jadi anggota PSI. Jadi kawan muda, politik nggak sejahat itu kok. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.